adik-adik. Nah, kita mau menyembah Tuhan yang lagu yang pertama. Selamat pagi, Yesus. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami tahu Tuhan Yesus begitu baik buat kami. Kami tahu Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Saatnya Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Mari kita menyembah Tuhan dengan lebih serius, lebih dahsyat, lebih semangat. Kita sembah Tuhan dengan lagu Ojah Keus. Pohon ara
Nah, adik-adik, ada yang tahu berapa murid Tuhan Yesus? Ada yang tahu siapa aja namanya? Nah, ini lagu kita buat mengingatkan kita, menghafal sekaligus menyanyi. Ayo kita sembah Tuhan dengan lagu 12 murid Yesus. Nah, anak-anak, saatnya buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak, buka telinganya, simak baik-baik firman Tuhan. Tapi kita sembah Tuhan dulu dengan lagu Roh Kudus yang manis. Ku ingin menjadi
buat kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau sungguh mengasihi kami. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus mengajari kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Kami mau jadi anak yang manis Tuhan, kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kami sudah siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa ya. Selamat pagi buat semuanya, anak-anak yang diberkati Tuhan hari ini. Katakan shalom. Ya, shalom ya. Hari ini hari yang cerah sekali ya. Langitnya berwarna biru, cerah. Hewan apa yang ada di langit? Siapa yang tahu? Oh iya betul, burung ya. Burung apa? Burung pipit. Hebat, pinter ya. Dia mempunyai sayap dan terbang. Coba tirukan kakak. Ya, semuanya hebat ya, bisa menirukan. Coba sekarang kita menirukan suara burung pipitnya. Bagaimana? 1, 2, 3. Tweet, 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 tweet. Oke. Selain burung di udara, ada juga binatang yang hidup di air dan di darat. Coba sekarang kita tirukan suara kata. 1, 2, 3. Prok, prok, prok. Hebat. Nah, sekarang kita gabungkan suara burung pipit sama suara katak. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Cuit, 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 cuit. Prok, prok, prok. Cuit, cuit, cuit. Prok, prok, prok. Wih, pinter ya semuanya ya. Nah, sekarang kita menirukan hewan yang lebih besar lagi. Apa ya hewan yang lebih besar? Ini dia. Makanannya rumput dan susunya bisa diminum sama manusia. Binatang apa yuk? Sapi. Iya, pinter. Coba kita tirukan suara sapi. 1, 2, 3. Mo. Sekali lagi. Mo. Wah, semua pinter. Kalian tahu tadi menirukan suara karena apa? Tadi kakak bilang tirukan suara burung pipit, kalian menirukan. Tirukan suara kata, kalian menirukan. Lalu satu lagi, tirukan suara sapi, kalian juga menirukan. Kalian tadi menirukan suara karena apa yo? Karena ada yang memberikan perintah. Karena tadi kakak memerintahkan kalian dan kalian semua melakukannya. Itu berarti kalian adalah anak taat. Iya, anak taat ya. Anak taat itu artinya kalian mengikuti dan melakukan perintah dari kakak ya. Kalian anak yang melakukan perintah dengan baik sehingga kalian melakukan, itu disebut namanya taat. Coba tirukan kakak. T A A T. Taat. Siapa yang mau jadi anak yang taat? Wah, hebat. Seperti tadi kalian sudah menirukan kakak suara burung pipit, sudah menirukan suara kodok, sudah menirukan suara binatang sapi. Itu artinya kalian berarti sudah taat ya. Nah, di dalam Alkitab ya. Nih, kakak mau bacakan dulu ya di dalam firman Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 143 ayatnya yang ke-10. Kakak baca ya. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku. Ini ada kata yang paling kakak suka di sini. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Nah, tahu anak-anak, di dalam Alkitab ya ada seorang yang taat. Ayo, apa artinya taat tadi? Artinya taat adalah melakukan sesuai dengan perintah yang diberikan. Sekali lagi, melakukan sesuai dengan perintah yang diberikan ya. Dia adalah seorang yang taat.
siapa ya di firman Tuhan ini? Kakak mau kasih tahu. Dia punya nama Musa. Dibaca apa? Betul, Musa. Musa ini adalah seorang pengembala kambing domba. Musa dipilih Tuhan untuk membantu orang Israel keluar dari Mesir ya. Siapa yang pernah dengar ceritanya? Sebelumnya siapa yang pernah dengar cerita Musa? Ya, pasti sudah pernah ya. Tapi jangan lupa kalau Musa adalah orang yang taat ya. Musa ini adalah seorang pengembala kambing, tadi kakak katakan ya, kambing domba. Dan Musa dipilih Tuhan untuk membantu orang Israel keluar dari Mesir. Betul ya. Diperintahkan siapa? Diperintahkan oleh Tuhan kembali ke Mesir dan menolong orang-orang Israel yang masih ada di sana. Nah, anak-anak tahu, adik-adik tahu, ini adalah perintah pertama, yakni supaya Musa kembali ke Mesir. Musa taat nggak? Taat. Musa melakukan perintah Tuhan. Terus perintah yang kedua, selain menerima firman Tuhan tersebut, Musa menyampaikan pesan yang diterimanya kepada Harun. Ya. Nah, dari semua perintah Tuhan, melalui firman Tuhan itu, Musa melakukannya. Tidak ada perintah yang tidak dilakukan oleh Musa. Semua perintah yang difirmankan Tuhan kepada Musa dilakukan oleh Tuhan. Itu disebut namanya apa tadi? Taat. Nah, adik-adik, semua ini dilakukan oleh Musa karena Musa adalah orang yang taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Yang didengarnya bukan hanya dibaca, bukan hanya didengar, bukan hanya direnungkan saja, tetapi dia lakukan, dia jalankan ya, sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, itu yang disebut dengan taat. Siapa yang mau menjadi taat? Ya, kakak yakin semua pasti mau menjadi anak-anak yang taat ya. Itulah kisah tadi ya. Siapa namanya? Musa yang dapat kita tirukan, yakni taat. Apa itu taat tadi? Taat yaitu mau melakukan perintah Tuhan. Mau melakukan perintah Tuhan ya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik semuanya? Siapa yang mau melakukan perintah mama dan papanya? Kalau disuruh belajar, terus mau melakukannya atau enggak? Kalau mau melakukannya, berarti dia adalah taat. Terus misalkan disuruh sama kakaknya, siapa yang punya kakak? Kalau misalkan suruh kakaknya, tolong diambilkan buku itu ke sini. Terus dia cuma dengar, enggak melakukan, itu namanya bukan taat. Tapi kalau taat, dia dengar, dia lakukan, itu namanya taat ya. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik mau menjadi anak-anak yang taat? Ya, yang mau boleh lambaikan tangannya ya, seperti Musa tadi ya. Anak-anak yang mau melakukan seperti Musa pasti nanti dapat diberkati ya, dapat diberkati sama Tuhan. Nah, ada kisahnya juga Musa ya. Musa membebaskan bangsa Israel. Siapa yang tak kenal Musa ya, adik-adik ya? Tuhan menunjuk Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Jadi Tuhan kasih kepercayaan yang besar kepada Musa ya, bersama kakaknya yaitu Harun. Ia berjuang melawan Firaun. Setelah 10 tulah terjadi di Mesir, Firaun pun mengizinkan bangsa Israel pergi, tapi hanya sementara ya. Firaun mengejar bangsa Israel lagi. Akhirnya ketika di Laut Merah, Tuhan melakukan mukjizat dengan membelah Laut Merah atau Laut Tibirau. Nah, agar bangsa Israel bisa lewat, Tuhan memberikan mukjizat kepada bangsa Israel. Itu kenapa anak-anak, adik-adik? Itu karena Musa adalah orang yang taat. Maka Musa mendapatkan berkat yang besar bersama dengan bangsa Israel. Dari kisah ini, adik-adik bisa belajar untuk tetap setia dengan perintah Tuhan.
ya, sama seperti Musa yang setia melakukan apapun yang diucapkan oleh Tuhan. Hasilnya, Musa berhasil memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Nah, luar biasa ya. Ternyata ketaatan itu buahnya sangat manis ya. Ketaatan itu buahnya sangat baik. Jadi, kalau adik-adik atau anak-anak mau belajar taat, pasti ada buahnya. Pasti buahnya itu nanti kelak adik-adik akan menjadi orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang terbaik pastinya ya. Apalagi kalau misalkan anak-anak atau adik-adik taat untuk belajar ya, untuk taat patuh kepada orang tua, pasti di kemudian hari yang terbaik akan adik-adik dapatkan. Salah satu contohnya, kalau misalkan adik-adik taat dengan perintah guru di sekolah untuk mengerjakan PR atau untuk menyelesaikan tugas-tugas, pasti dapat nilai yang baik. Ketika dapat nilai yang baik, pasti akan naik kelas. Dan ketika naik kelas, pasti mama papa senang. Dan pasti masa depan adik-adik hebat. Nah, siapa yang mau taat? Jadi, adik-adik, kalau kita taat, kita akan menerima hasil yang manis, hasil yang hebat, hasil yang luar biasa. Sama seperti Musa, dia mendapatkan hasil yang luar biasa, yaitu bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Ya, Tuhan memberikan mujizat kepada bangsa Israel. Ya, nah seperti itu ya adik-adik. Firman Tuhan hari ini, dan dikatakan sikap yang mau melakukan firman Tuhan atau sikap yang mau beraksi itu menjadi anak yang taat. Oke, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama berdoa. Kakak harap, kakak yakin, kakak percaya adik-adik semua di rumah, walaupun saat ini masih belum bisa ke gereja, walaupun belum aktif di sekolah, tapi kalian tetap taat di rumah sama mama papa, taat sama kakaknya yang punya kakak ya, taat juga dengan memakai masker kalau keluar rumah, taat juga dengan memakai hand sanitizer ya, supaya kita hidup sehat. Puji Tuhan ya. Kakak berharap semuanya sehat-sehat terus, dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Mari kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan, Musa mengajarkan kami untuk hidup taat. Dan hari-hari ini Tuhan, kami mau belajar taat, terlebih anak-anak-Mu yang saat-saat ini Tuhan, mungkin tidak bisa bersekolah, tidak bisa ke gereja. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat di rumah, dimanapun kami berada, kami terus taat untuk melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan, bahkan taat untuk mengikuti nasihat orang tua, bahkan nasihat kakak, bahkan yang terbaik Tuhan kami mau melakukan, sehingga kami boleh memiliki hati yang taat, dan kami boleh beroleh hasil yang manis, hasil yang baik kelak di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, bagaimana firman Tuhannya hari ini? Semua mendengarkan dengan baik? Nah, kakak harap kita semua mendengarkannya dengan sungguh baik. Inti firman Tuhan pada hari ini adalah kita menjadi anak-anak yang taat. Ayo, apa itu taat? Apa? Yang tadi dikatakan dalam firman Tuhan tadi, taat itu adalah melakukan apa yang diperintahkan. Contoh, kepada siapa kita harus taat? Betul sekali kepada orang tua. Jika mamanya menyuruh belajar, adik-adik semua belajar. Menyuruh ke warung, adik-adik ke warung. Itu disebutnya adalah taat. Terlebih lagi, kita harus taat kepada siapa? Kepada
Tuhan. Apa aja perintah Tuhan itu? Nah, jangan mencuri. Ini siapa di sini suka mencuri uang mamanya? Oh, kakak harap nggak ada ya. Di sini semua anak baik. Nah, jangan berbohong. Dan juga harus menghormati orang tua. Jadi kakak harap kita semua menjadi anak-anak yang taat. Demikian firman Tuhannya dan sudah disampaikan oleh kakak tadi. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin ibadah kami dari awal dan sampai akhir. Terima kasih kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Berkati anak-anak dimanapun mereka berada. Biarlah mereka menjadi anak-anak pilihan-Mu, anak-anak kesayangan-Mu. Berkati mereka, berikan kesehatan dan panjang umur. Sehingga minggu depan kami boleh bertemu lagi, boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.